terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami datang ke tempat ini, kami mau mencari wajah Tuhan. Kami mau cari kerinduan, rasa lapar dan haus akan kebenaran. Bukan aja kami cuma mencari tangan Tuhan yang setiap kali kami butuhkan untuk memberkati, memulihkan, menyehatkan kami, tapi terlebih lagi kami rindu bertemu dengan pribadi-Mu Tuhan. Kami rindu untuk punya hati yang terus bersyukur, terus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Ada sukacita. Ya, terima kasih ya buat kesempatan yang diberikan buat saya. Nah, hari ini hari libur, luar biasa kalau masih punya semangat untuk dengar firman ya. Biasanya kalau sudah libur lebih baik jalan-jalan ya. Enak ya jalan-jalan, tapi nggak apa-apa saudara punya waktu, karena hari-hari ini waktu kita itu semakin singkat. Hari demi hari kita itu nggak pernah tahu loh hidup kita itu kapan ya kita selesai di dunia. Seperti yang kemarin saya dengar kesaksian seorang ibu. Saya itu ketemu dengan seorang ibu baru kemarin ketemu hari Rabu. Baru pertama kali kita ngobrol ya, karena waktu itu ada acara ulang tahun PD Victory di Jakarta. Sehingga ketika saya ngobrol, dia cuma cerita, Bu, saya itu dulu dari agama Buddha, saya terima Yesus. Pada waktu terima Yesus awal-awal saya diberkati Bu Eli, dari gak punya rumah, dari gak punya usaha, saya pelayanan, saya cinta Tuhan. Tapi Bu Eli semakin rohani saya semakin bertumbuh, saya semakin dewasa rohani, saya mengalami proses yang babak belur gitu ya. Saya masih mengabaikan prosesnya apa gitu ya. Terus ngobrol-ngobrol saya nggak tanya lagi, oh iya ikut Kristus itu kan memang pikul salib, sangkal diri, nggak ada yang namanya ikut Kristus maunya pikul nyaman, ya pikul enak, nggak ada. Nah adanya tiap mau jadi pengikut Kristus, makanya hari-hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sudah taat, sudah setia, ada masalah yang bertubi-tubi, saudara tetap bersyukur, karena ini cuma proses pikul salib. Karena pikul salib itu sesuatu yang mulia. Makanya kita jangan mikir kita ini jadi korban masalah. Kita ini berpikir Tuhan kok tega, kok gak tolong-tolong ya. Kalau sudah waktunya yang terbaik Tuhan pasti tolong. Amin. Nah, singkat cerita saya ngobrol, tiba-tiba saya harus ganti kebaya. Terus dia bilang gini, ya udah Bu Eli, saya mau juga ke toilet. Katanya saya mau ganti kebaya, karena waktu itu saya sudah sampai, saya nggak lanjutin lagi ngomong gitu ya. Tapi pas waktu di kamar mandi, saya itu latah tanya, memang selama hidup ibu setia ngikut Kristus, proses apa yang paling berat Bu? Loh saya itu mau ganti, sempet tanya seperti itu di toilet gitu ya. Terus dia bilang, ya tahun lalu Bu. Dia bilang, tahun lalu persis 1 tahun ini. Terus saya tanya, apa prosesnya? Saya kehilangan anak yang saya cintai. Anak laki saya usia 35 pada waktu karirnya puncak. Jadi punya karir sukses sampai dia itu tinggal di luar negeri Amerika. Dia tunjukin fotonya, anaknya itu kerja di pemerintahan ya, sampai yang bisa berhubungan dengan yang namanya Presiden Amerika ya. Dia tunjukin foto-fotonya di usia 35 tahun. Tahun lalu jatuh dan meninggal. 2 jam kemudian meninggal. Dan ibu tahu bagaimana perasaan saya sebagai seorang mama. Saya sama anak saya itu tiap hari, anak saya itu dekat sama saya. Tiap hari bisa 5 kali telepon saya. Dia nggak bisa nggak telepon saya. Walaupun kita beda kota, dia selalu cari saya. Hari itu seperti berita yang membuat saya merasa, rasanya kalau bukan kekuatan Tuhan, saya mungkin sudah gila. Ya, itu anak laki satu-satunya karena anaknya 2, laki sama perempuan. Dan hari itu dia cuma berkata, Tuhan, luar biasanya ibu ini waktu lihat jenazah anaknya, dia bilang, suaminya bilang, kamu gak usah lihat nanti pingsan. Enggak, aku harus lihat. Dan waktu lihat dari mulutnya gak pernah keluar kutub.
Dia tidak marah sama Tuhan, dia masih menyanyikan sebuah lagu bahwa Tuhan itu tetap Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan yang hebat. Kalau nggak salah Amazing Grace itu dia nyanyikan. Wow, saya langsung di kamar mandi, di toilet itu saya nggak ganti, saudara. Saya belum ganti, ngobrol sampai dilihat orang mau berjam-jam berdiri di toilet gitu ya, hampir 45 menit mungkin kita ngobrol, dia cerita. Saya bilang, Ibu tetap kuat, karena dibalik semua ini Ibu pasti punya kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Dan dia cerita, iya Bu, sejak peristiwa itu demi peristiwa Tuhan kasih dia talenta sebagai pendoa. Bahkan dia sudah nyelamatin satu keluarga yang orang Vietnam atau orang mana, 6 orang sekaligus terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Amin. Makanya hari-hari ini gak ada sesuatu yang perlu kita pegang erat. Yes. Semua akan kembali kepada pemilik. Kita ini bukan pemilik. Apa yang kita punya juga bukan kita punya. Berapa banyak orang hari-hari ini juga bangkrut. Ya, semua usaha harta yang tadi disimpan baik-baik, tiba-tiba orang datang ya untuk menipu, bahkan orang terdekat. Berapa banyak saya pelayanan di penjara, ada seorang yang kesaksian. Hari itu dia punya kekayaan dan dia bilang gini, Bu, saya punya rumah 4.000 meter, tapi hari ini saya di penjara 10 tahun. Bayangin, semua harta ludes, habis, tidak ada tersisa, malah saya harus pasang badan untuk menjalani hukuman 10 tahun penjara. Hari-hari ini kita harus kuat di masa sukar. Kita hari ini apapun yang terjadi, Tuhan itu tetap baik. Amen. Makanya hati ini jangan melekat. Saya belajar, saya nggak mau melekat dimanapun juga. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau kita hari ini standarnya Tuhan, coba saudara lihat dari proses semua kehidupan kita, hati kita itu digeser sama Tuhan. Yang tadinya cinta uang dibawa cinta Tuhan. Dulu kaya raya, cinta Tuhannya cuma sedikit, ya cuma sekedar lah, pokoknya ya sudah ikut Kristus. Tapi berapa banyak ketika kita mengalami proses demi proses, kita mulai dekat sama Tuhan. Kita mulai cari Tuhan, kita mulai sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan lagi persiapkan saudara dan saya hari-hari ini. Tuhan itu tidak tertarik dengan perubahan masalah saudara, tapi Tuhan lebih tertarik hari-hari ini dengan perubahan hidup saudara. Karena Tuhan datang untuk menjemput kawan mempelai Kristus. Amin. Tuhan itu tidak tertarik dengan kenyamanan kita, tapi Tuhan lebih tertarik dengan kesuksesan. Bukan kesuksesan, tapi karakter kita. Tuhan itu tidak tertarik dengan yang namanya hidup senang-senang ya, tapi Tuhan lebih tertarik dengan huruf S, sucinya hidup saudara dan saya. Yuk kita baca ayatnya ya. Saya berusaha khotbah cepat. 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Kita jangan takut. Kalau lagi ngadepi badai yang besar, saudara harus yakin bahwa kita ini sudah pasti keluar lebih dari menang. 1 Yohanes 5 ayat 4-5. Yuk kita baca terlebih dahulu. Setelah itu saya akan buka bagaimana punya iman di akhir zaman, supaya kita tetap berdiri kuat sampai akhir. Kita tidak bakal kalah. Walaupun mungkin perjalanan hidup saudara hari-hari ini tumbang. Ada banyak orang tumbang yang tadinya di atas, ada di bawah, yang tadinya punya kesuksesan. Makanya tema khotbah ulang tahun PD saya, Tuhan kasih tema yang bagus, kejar yang benar bukan yang besar. Ya, orang banyak tumbang dari yang besar menjadi kecil, stres. Padahal kalau yang tumbang, yang kekayaan besar jadi kekayaan kecil, tapi hidupmu jadi orang benar, kita pasti selamat. Kalau yang besar terus dikejar, hidup tidak jadi orang benar, maka kita nanti, nama kita tidak tercatat nanti. Karena Tuhan datang cari orang benar, bukan yang besar. Yuk kita baca. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan Yohanes 5 ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan
dunia cuma di mana saudara? Iman kita. Iman. Makanya kalau hari ini dalam keadaan apapun, iman itu jangan sampai bergeser. Sekali kita percaya sama Tuhan Yesus, bangun percaya. Saya khotbah beberapa hari yang lalu, itu ingatannya gampang. Saya bilang gini, orang itu harus punya P3K. Pertolongan pertama pada kesesakan. Apa pertolongan pertama pada kesesakan? Waktu kita sudah tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak mampu apa-apa, kita masih punya iman. Rasa percaya kita seperti seorang Daud berkata, ketika aku takut, aku percaya. Itu tadi, makanya semua yang lahir dari Allah, saudara, kita semua anak Allah. Kita lahir dari Allah, kita pasti bisa mengalahkan dunia, dan kemenangannya itu di mana, saudara? Iman kita. Berikutnya, ayat yang kelima. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada siapa? Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak. Ini yang gak boleh digeser. Keadaan keuanganmu boleh berubah. Yang namanya keadaan ekonomi, usaha, rumah tangga, pasangan, semua bisa berubah. Tapi satu hal yang tidak boleh berubah, rasa percaya kita kepada Yesus bahwa Dia sebagai anak Allah. Amin. Saudara percaya sampai hari ini Tuhan Yesus masih sanggup untuk tolong saudara dan saya. Amin. Nah, semua itu ada di iman. Makanya kalau orang bisa sukses di mata Tuhan, itu bukan orang yang hebat pintar khotbah, ya, bukan orang yang hebat cetak dolar, cetak emas, bukan itu, saudara. Tapi orang yang sukses di mata Tuhan adalah orang yang tetap punya iman saat dalam keadaan sulit seperti apapun. Seperti seorang Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Amin. Berapa banyak orang sudah takut bahaya. Takut bahaya ini, takut bahaya ini, takut bahaya dan sebagainya dan sebagainya. Itu bukan orang beriman. Kalau orang beriman, sekalipun saudara ada di dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut bahaya. Amin. Yuk kita lihat ayatnya, 3 hal yang saya akan bahas. Buka di Mazmur 116 ayat 3 sampai 4. Dan kemudian 7-8 kita belajar langkah iman yang dilakukan pada waktu keadaan yang sulit. Mazmur 116 ayat 3-4 terlebih dahulu, kemudian lompat ayat 7-8. Setelah itu saya bahas 3 poin supaya saudara punya hari ini pulang dari tempat ini menghadapi apapun, ingat bahwa kita sudah mengalahkan dunia. Kita tidak akan pernah kalah kalau saudara berdirinya teguh. Hari ini nggak bisa kita berdiri di atas fakta. Orang kalau berdiri di atas fakta, hidupnya cuma diombang-ambingkan masalah. Hidupnya cuma seperti orang abu-abu, tidak hitam, tidak putih, ya suam-suam kuku. Tapi kalau kita berdiri di atas iman, percaya kepada anak Allah, kita pasti berdiri teguh. Tali-tali maut, apa saudara? Telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami apa? Kesesakan dan kedukaan. 4. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Jujur kalau kita lagi ngalami nyesek, ya, kesesakan, kedukaan, hidup rasanya seperti dijatuhi hukuman mati. Ada banyak orang yang hari-hari ini kelihatannya hidup, tapi sudah tidak punya semangat, sudah tidak punya pengharapan. Ya, orang kelihatannya bisa ketawa, pikirannya kosong. Waktu saya pelayanan di rumah sakit, orang stres-stres, orang yang sudah goncang iman, jiwanya karena masalah, itu pandangannya kosong. Kalau diajak omong kelihatannya dia hadir, kelihatannya dia normal, tapi senyatanya dia pandangannya kosong. Banyak orang yang hari-hari ini sudah nggak punya semangat hidup.
Mereka rata-rata kalau saya ketemu orang putus asa selalu bilang ini, rasanya saya ingin mati, tapi tidak tahu caranya mati gimana. Apalagi kalau sudah di deadline jatuh tempo harus bayar utang, sementara uang nggak ada. Sementara mau jual aset, ada banyak orang yang hari-hari ini kalau bukan kasih karunia, orang mau jual aset tidak gampang sudah. Yang ada orang nggak mau beli sekarang, ya mau punya uang pun takut kalau SPT tidak cukup, tidak berani beli, takut kena pajak. Banyak hal yang membuat kita takut, tapi percayalah apa yang dialami, kita lihat apa yang dialami Daud berkata, ketika ada kesesakan, kedukaan, bahkan kegentaran, ya 3K, kegentaran, kesesakan, kedukaan, dia menyerukan nama Tuhan. Lompat ayat 7 ke 8, ayat 7 dan 8. Apa yang dikatakan? Kembalilah tenang. Makanya kita hari-hari ini kalau sudah panik, jangan diteruskan panik. Karena kalau semakin kita panik, yang kita dengar pasti suara-suara yang sumbang. Suara iblis yang berkata menyerah aja. Makanya kenapa setiap hari saya berusaha, walaupun capek, saya tetap live jam 9 malam setiap malam. Karena saya tahu bahwa hari-hari ini ada banyak orang yang butuh kekuatan. Kekuatan iman. Kemenangan dunia itu yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Mungkin ada orang yang mungkin hari itu sudah mau bunuh diri, dengar firman jadi kuat. Saya percaya kita hari-hari ini kalau mau cermat, sekitar kita ini sudah banyak orang yang putus asa loh. Dan waktu mereka putus asa, kalau kita tidak menggemakan firman, tidak memberikan mereka kekuatan, siapa yang mengeksekusi mereka? Iblis, pinjol, ya. Nanti ada orang yang sudah mulai bingung gimana, iblis bilang bunuh diri, itu semua eksekusinya iblis. Tapi kalau kita memberitakan firman, dengar firman, seperti firman hari ini, lihat apa yang dikatakan firman, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab apa saudara? Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Hari ini kalau saudara lagi panik, kita ingat ada satu pribadi yang baik, yang gak mungkin menutup jalan hidup kita, yang gak mungkin dia tidak tolong hidup saudara waktu kita butuh pertolongan. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan itu sebagai penolong dalam kesesakan sudah sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Jadi hari ini yang membuat kita semakin kacau karena kita tidak pernah menenangkan jiwa kita dengan firman. Kita cuma membuat panik dengan urusan masalah demi masalah, tapi jarang buat kita berhenti sejenak berkata kepada jiwa kita, hai jiwaku, kembalilah tenang. Di dalam realita hidupmu masih ada Tuhan yang baik. Orang lain gak bisa tolong kita, gak apa-apa. Orang manusia itu kemampuannya terbatas. Kalau dia gak bisa tolong saudara, masih ada Tuhan yang punya kekuatan yang tidak terbatas. Itu selalu baik setiap waktu. Amin saudara. Berikutnya ayat yang ke-8. Apa yang dikatakan? Ya, Engkau telah meluputkan aku, ya nanti ini kita bahas ayat 8-nya. Dari maut, mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Nah ini poin yang ketiga, nanti kita bahas. Ada 3 hal. Kalau kita harus kuat di masa sukar, dari perenungan Mazmur 116 ayat 4 dan 7, buka PowerPoint-nya tadi. Nah, apa yang harus kita ambil di saat kita mengalami masa yang sukar? Tadi firman Tuhan berkata, berseru. Tidak ada jalan lain. Waktu kita hari ini mengalami keadaan yang sulit, aku menyerukan nama Tuhan. Hari ini kita berdoa sama Tuhan itu tidak butuh modal. Orang hari ini mengalami bahaya, kita sewaktu-waktu bisa berkata, Tuhan tolong aku. Satu kata itu. Ada kesaksian seorang bapak yang hari itu supirnya ngantuk mau masuk jurang, dia ada di belakang dan dia sudah lihat
mobil itu sudah di ujung jurang, saudara. Tapi dia cuma berseru satu, Tuhan tolong. Percaya enggak percaya, hanya kata-kata Tuhan tolong berseru, mobil itu bisa ada batu yang menahan sampai enggak sampai turun ke jurang. Makanya jangan anggap remeh yang namanya berseru saat iman kita bulat sama Tuhan. Amin. Waktu kita berkata, Tuhan aku percaya, saat aku berseru, Tuhan pasti dengar apa yang diserukan. Hari ini jangan sungkan. Kalau menurut saya ikut Tuhan itu luar biasa, karena Tuhan itu tidak pernah menutup pendengarannya. Kalau saudara baca di firman, Tuhan tidak pernah menutup pendengarannya. Amen. Buat kita semua yang berarti anytime, kapanpun kita mau berseru sama Tuhan, berseru aja. Jawaban itu pasti nanti kita lihat apa sih rahasia. Yang pertama berseru, nanti kita lihat. Yang kedua tadi berkata, hai jiwaku kembalilah tenang. Jadi waktu kita berdoa, setelah kita berseru sama Tuhan, kita jangan sampai memerintahkan kepanikan lagi. Kalau kita memerintahkan kepanikan, maka iman kita itu tidak jalan. Orang punya iman selalu ingat bahwa masih ada Tuhan. Nah itu, orang jangan hari-hari ini kalau sudah kepepet terdesak, orang nggak ingat Tuhan. Yang diingat tabrak sana, tabrak sini, pinjol, hutang sana, hutang sini. Akibatnya kita tidak menemukan solusi masalah, malah kita terjerat hutang online. Orang hari ini nabrak orang kaya, nabrak sana sini. Kenapa kita tidak nabrak Tuhan Yesus yang hari ini setiap waktu terbuka tangannya untuk menolong saudara dan saya. Amin. Mungkin jawaban Tuhan itu tidak instan, tapi percayalah di tengah-tengah kita berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan itu sudah punya jalan keluar yang terbaik. Amin. Yang berikutnya yuk kita lihat yang ketiga apa saudara? Percaya kepada kebaikan Tuhan. Itu tadi ayat 8. Ya, kita percaya sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Menjadi tenang karena kita punya percaya. Kalau kita hari ini panik, berarti kita nggak percaya kalau Tuhan itu tidak baik. Kita percayanya bahwa orang jauh lebih baik untuk bisa tolong kita. Tapi kalau kita percaya Tuhan itu baik, maka kita akan melihat pasti kalau Tuhan itu baik. Walaupun hari ini kita melewati masa-masa yang tidak baik, ujung-ujungnya itu pasti kebaikan. Amin. Gak mungkin Tuhan tutup jalan hidupmu untuk menghancurkan. Gak mungkin saudara. Kalau Tuhan masih menutup pintu karena dia mau membuka banyak pintu di depan. Amin. Amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita lihat satu persatu. Nah saya tunjukin rahasia orang kalau berseru sama Tuhan. Hari ini kalau kita sudah susah, walaupun lagi setir mobil, Tuhan aku mengucap syukur. Aku percaya. Waktu aku berseru kepadamu, kita buka Yeremia 33 ayat 3. Apa yang firman Tuhan katakan? Berserulah, Yeremia 33 ayat 3. Supaya kita hari-hari ini jangan takut, jangan hari ini panik. Daripada panik, tidak buka jalan keluar, lebih baik kita berkata, Tuhan, Engkau pasti tolong aku. Tuhan, Engkau pasti buka jalan. Amin. Kenapa? Karena 3 hal yang selalu saya ingat waktu keadaan sulit. Tuhan selalu berkata, tenang aja, aku sudah tahu kok jalan hidupmu. Tangkep ya? Seperti Ayub berkata di Ayub 23 ayat 10, Tuhan tahu jalan hidupku, seandainya Tuhan menguji aku supaya aku timbul seperti emas. Berarti Tuhan sudah tahu ya jalan hidup saudara 1 jam ke depan, Tuhan sudah tahu. 2 jam ke depan, kalau kita 1 menit ke depan aja kita tidak tahu. Siapa yang tahu? Orang lagi ketawa-ketawa ya, saudara dari pekerja saya lagi makan loh, dalam keadaan sehat-sehat, keselak. Nggak bisa, habis keselak ini nyangkut di sini, nggak bisa nafas, meninggal. Orang hidup hari ini nggak ada yang tahu 1 menit 1 jam terjadi apa. Lihat kecelakaan kereta api, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu, semua saling menyalahkan gara-gara mobil. Ya,
gara-gara mobil listrik nggak bisa jalan, nggak bisa didorong, akibatnya, nah kita semua ini nggak ada yang tahu. Makanya kalau kita ini sudah tahu Tuhan tahu jalan hidup kita, ya sudah, tenang aja. Bahkan Tuhan sudah tahu apa selain jalan hidup, jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13. Tuhan sudah tahu apa lagi? Tuhan sudah tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tenang, jalan hidup sudah tahu, jalan keluar tahu. Jalan hari esok, masa depan, rancangan yang terbaik Tuhan juga sudah tahu. Di balik ketidaktahuan kita, kita cuma mikir bangkrut ya hancur. Bukan saudara. Kita mikir hari ini ngalami masalah bertubi-tubi ya pasti celaka. Kita ngalami keadaan yang buruk ya pasti keadaan masa depan kita, masa depan suram. Itu pengetahuan manusia. Tapi di mata Tuhan, apa yang kita tahu bukan seperti apa yang Tuhan tahu. Amin. Makanya doa aja, Tuhan, aku percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Kalaupun hari ini kau berdoa belum terlihat, tapi lihat kata-kata ini, berserulah kepadaku. Lihat ya, ketika kita berseru, Tuhan itu menjawab. Amin. Menjawab kita dan akan memberitahukan kepadamu apa saudara? Hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yang tidak kau ketahui. Buka PowerPoint-nya 3 hal. Makanya kalau kita berseru, tenang. Tuhan itu sudah punya. Nah ini perkara besar itu surprise. Amin. Ya. Hari ini hal-hal yang tidak terpahami dengan akal pikiran kita. Mungkin kita sudah habis akal. Aduh Tuhan, tidak bisa mikir. Kenapa makin berdoa toko tambah sepi. Makin berdoa uang dibawa kabur. Kadang kita tidak terpahami. Kenapa? Karena nanti Tuhan akan menjawab semua yang tidak kita mengerti. Tuhan akan memberikan satu solusi. Mujizat. Amin. Kalau kita bisa memahami berarti kita yang pintar. Tapi waktu kita sudah tidak bisa memahami jalannya Tuhan, Tuhan tetap mau kita berdoa, Tuhan akan menjawab dengan mujizat. Amin. Bahkan ada perkara yang besar. Perkara besar itu surprise buat saudara. Wow, tiba-tiba di balik susahnya hidup ada aja yang Tuhan tolong. Toko sepi, tiba-tiba ada orang mau kasih pekerjaan yang lain. Loh, banyak loh kesaksian. Orang yang semakin gak fokus dengan masalahnya, semakin ikhlas dengan rela diproses Tuhan, Tuhan semakin gak rela. Tuhan kasih sesuatu yang membuat surprise, mujizat, bahkan yang tidak kita ketahui. Tiba-tiba saudara dapat door prize-nya Tuhan. Amin. Kita lagi nunggu waktu-waktu ini. Makanya kalau sudah waktunya Tuhan, kita kayak di jackpot saudara. Jackpotnya tiba-tiba, wow, dapat mujizat. Wow, dapat surprise, dapat door prize. Sesuatu yang tidak kita ketahui, tidak pernah kita pahami, dan sesuatu perkara besar. Tenang, Tuhan sudah sediakan. Semua ini cuma tunggu waktunya Tuhan. Makanya firman Tuhan mengajak kita jangan jemu-jemu untuk berdoa. Karena doa, di balik doa itu selalu ada kuasa yang besar. Hari ini gak usah ngomel, daripada mulut untuk ngomel, kok gini lagi ya Tuhan. Kenapa ini harus terjadi, sampai kapan, mengapa, daripada perkara sia-sia. Lebih baik perkataan kita buat untuk berdoa dengan ucapan syukur. Amin. Karena setiap kali doa, di balik doa Tuhan sudah sediakan 3 hal ini. Amin. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yang poin kedua, bagaimana tenang. Mazmur 73 ayat 26. 1 poin lagi kita selesai. Mazmur 73 ayat 26 kita baca. Apa yang dikatakan Mazmur 73 hari ini? Kalau sudah berdoa, amin Tuhan aku percaya, langsung pukul dada. Hai jiwaku, kembalilah tenang, kembali tenang. Jangan panik lagi.
Kita percaya kalau kita hari ini, siapa yang bisa menenangkan jiwa kita? Ya kita sendiri. Kita hari ini sering kali dibuat panik. Kenapa? Karena kita dengar apa kata orang, kita dengar apa kata dunia, kita dengar apa kata iblis. Tapi kalau kita dengar apa kata Tuhan, pasti jiwa kita tenang. Pasti kita tidak akan panik. Kita pasti memerintahkan jiwa kita, tenang, 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 tenang. Selama masih ada Tuhan, tenang aja. Tuhan lo sudah tahu segala sesuatu apa yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun, nah ini orang yang jiwanya tenang, lihat ya, dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah apa? Selamanya. Allah selama-lamanya. Orang gak bisa tenang karena merasa harta ini loh yang harus dipertahankan. Yang harus dipertahankan kekayaan. Kita hari ini kalau sedang ujian itu berlangsung, harap tenang, ujian sedang berlangsung. Kita hari ini sedang mengalami proses pemurnian iman. Semakin tidak tenang, semakin kita gagal. Orang yang berhasil dalam ujian iman itu selalu cirinya tenang. Karena bagian hidupnya adalah Allah selama-lamanya. Amin. Apa yang sudah habis lenyap, percayalah, kalau kita hari ini tidak melekat kepada yang bisa habis, harta bisa habis, cinta manusia bisa habis. Apa yang gak bisa habis lenyap meninggalkan kita? Kesuksesan bisa, rumah besar bisa jadi bangkrut rumah kecil, deposito besar bisa meninggalkan kita, bisa habis dalam sewaktu-waktu. Tapi satu hal, Allah bagian hidup kita selama-lamanya, itu tidak akan pernah habis. Amin. Jadi kalau kita habis-habisan hari ini, jangan lagi panik, tetap tenang, karena kita masih punya bagian hidup kita, harta kita yang terbesar yang tidak pernah habis. Tuhan sebagai sumber solusi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Buka 3 hal yuk, PowerPoint-nya. 1 poin lagi kita selesai. Tenang bersama Tuhan, gunung batu kita. Nah ini, saudara, hari ini mungkin hartamu habis, ya, rumahmu habis, apalagi toko habis, aset habis. Tapi kita berusaha tenang karena kita masih punya Tuhan, gunung batu kita yang menjadi perlindungan kita. Aman sudah. Mau habis, kalau perlindunganmu tetap Tuhan, kita pasti aman enggak? Aman. Yang kedua, tenang menjadikan Tuhan bagian hidup kita. Kita ini masih punya bagian hidup kita yang masih jadi andalan hidup kita, apa? Tuhan. Hartamu tidak bisa jadi andalan kita, karena kalau orang sudah bangkrut mau ngandalin apa coba? Tidak punya modal, sudah tidak punya kemampuan, apa yang mau diandalkan? Pinter juga tidak bisa lagi, modal tidak ada, kepercayaan orang juga sudah tidak ada, mau bangkit di mana? Tapi satu hal, Tuhan jadi andalan hidup saudara dan saya, dan terberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Kita masih punya Tuhan andalan hidup kita, jangan takut. Walaupun semua sudah tidak bisa diandalkan, tapi kalau kita menjadikan Tuhan bagian hidup kita, andalkan Tuhan, perlindungan Tuhan. Yang ketiga, tenang percaya Tuhan pegang hidup kita selama-lamanya. Jadi hari ini tidak usah takut, ya. Kalau Tuhan pegang hidup kita selama-lamanya. Buka Yohanes 10 ayat 28. Saya bukain 1 ayat terakhir. Buka aja PowerPoint-nya nanti. Baca dulu Yohanes 10 ayat 28. Pemain musik boleh maju ke depan, ya. 1 poin. Nah, aku memberikan apa, saudara? Hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Berarti hidup kita waktu usaha kita bangkrut, kita posisinya di mana, saudara? Coba kalau saudara ngerenungin ayat ini, walaupun hartamu habis semua,
engkau mungkin sudah nggak punya kemodal, nggak punya kemampuan. Posisi saudara di mana? Posisi kita tetap di dalam tangan Tuhan. Tangkap ya? Karena firman ini berkata, seorang pun tidak akan merebut saudara dan saya dari tangan Tuhan. Kalau kita hari ini di tengah bangkrut di tangannya Tuhan, aman enggak hidup saudara? Aman. Aman enggak? Aman. Selama-lamanya. Iya. Sampai Tuhan berkata, apa yang bisa menjamin? Coba saudara keliling seluruh dunia ini, cari yang namanya jaminan. Saya waktu baca ayat ini, saya bilang Tuhan Yesus itu keren. Kalau orang sudah baca ayat ini, hidupnya enggak aman, enggak tenang, itu keterlaluan. Saudara bayangin, ada enggak orang yang bisa berkata gini, kamu punya uang berapa? Aku akan berikan hidup kekal dan tidak binasa sampai selama-lamanya. Nggak ada. Ada? Nggak ada. Beli keselamatan seperti ini ada di dunia? Nggak ada. Waktu saudara baca statement ini, rasa aman kita, karena kita pasti punya kehidupan Amen. setelah kematian. Amin. Siapa yang bisa ngomong, hidupmu ini hidup kekal, tidak akan binasa. Kalau dunia tempat kita hidup, suatu kali kita bisa meninggalkan dunia ini, mati itu cuma sesaat. Nanti suatu kali aku akan membangkitkan hidupmu, kamu akan hidup kekal, tidak binasa selama-lamanya. Amin. 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 Makanya hari ini jangan kejar sukses, jangan kejar yang besar terus, tapi kejar hidup benar. Supaya kita ini sudah disediakan hidup kekal selamanya. Dan percayalah, di dunia ini sudah kita pastikan. Kalau saya lagi takut, Tuhan cuma ingatkan, kamu ada di mana Eli? Kamu ini ada di tanganku. Orang mau merekakan yang jahat dalam hidupmu, tidak akan mampu melawan. Ini tanganku, ini cukup loh melindungi hidupmu. Siapa yang bisa mau merekakan, walaupun musuh di depanmu orang kuat, orang yang bisa menjatuhkan hidupmu lebih kuat, lebih hebat, tapi kamu tahu bahwa kamu ada di dalam tangan Tuhan yang lebih kuat dari kekuatan apapun. Amin. Amin. Yang terakhir, buka aja PowerPoint-nya. Di ayat 8 tadi dikatakan, Mazmur 116 ayat 8, bahwa ketika Tuhan berbuat baik kepadamu, karena Tuhan itu telah meluputkan aku dari maut, mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Itu tadi poin yang ketiga, percaya kebaikan Tuhan. Buka PowerPoint-nya. 3 hal ini yuk. Iman yang mengalahkan dunia. Pulang, saudara cuma punya tip 3 ini aja. Kalau ada dalam bahaya besar, langsung, tidak usah lari kemana-mana, tidak usah tabrak entah online, tidak usah tabrak pendeta, tabrak Tuhan. Tuhan memberikan waktu, telinganya 24 jam, tabrak. Saya kalau lagi panik dalam keadaan kalau hati saya, langsung tabrak Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya butuh kekuatan. Saya butuh kekuatan, sehingga saya mampu menyelesaikan proses pikul salib sampai di akhir. Karena apa yang saya lihat dengan mata saya di depan, keadaan saya tidak baik, keadaan saya hancur Tuhan, keadaan saya babak belur. Saya butuh kekuatan Tuhan. Setelah saya berdoa, Tuhan berikan saya firman, Tuhan berikan saya peneguhan. Makanya kalau orang dekat sama Tuhan, hidupnya mengalami kelegaan. Karena kalau kita sudah dekat sama Tuhan, Tuhan tuh kasih sesuatu. Walaupun jawabannya bukan bim salah bim, tapi kelegaan itu luar biasa. Amin. Nah, iya, waktu kita yang percaya kebaikan Tuhan ada ya. 3 poin. Yang pertama yaitu meluputkan dari air mata, dari maut. Ada? Kalau nggak ada ya sudah. Yang poin ketiga, percaya kebaikan Tuhan. Tidak ada ya? Ya sudah. 3 hal. Kalau tidak ada tadi sudah saya kasih kelengkap kayaknya ya. Ada ya? Kayaknya sudah saya kasih lengkap. Nah itu percaya. Yesaya 3, percaya kebaikan Tuhan. Yeremia 33 ayat 6 sampai 8. Iya. Yuk. Nah ini ya.
Hari ini percayalah, kalau kita percaya kepada kebaikan Tuhan ya, kita akan lihat juga nanti apa yang akan Tuhan kerjakan hari-hari ini. Selain Dia meluputkan kita dari maut ya, Dia meluputkan kita dari tersandung, Dia akan mendatangkan kesehatan, kesembuhan, memberikan keamanan, kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Tuhan akan memulihkan dan membangun kita kembali. Tuhan akan mentahirkan kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin. Yuk bangkit berdiri. Hari ini jangan sampai kita meragukan Tuhan ya. Saudara dan saya hari ini tetap tenang bersama Tuhan. Kalau pulang dari tempat ini ingat kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa saudara? Iman. Iman saudara hari ini lewat doa, lewat tenang, lewat percaya kepada Tuhan. Itu pasti akan melihat sesuatu perkara yang luar biasa. Amin. Jangan takut. Bernyanyi satu lagu. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Katakan saudara, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Mari angkat tanganmu Bapak. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hari-hari ini Tuhan itu tidak cari orang yang hebat. Tuhan tidak cari orang yang sukses. Tuhan tidak cari orang yang punya modal banyak. Tapi Tuhan cari orang yang punya iman kepada Tuhan. Hari-hari ini di tengah masa yang sulit, ketika imanmu teguh, maka Tuhan berkata, jadilah menurut imanmu.
iman-Mu yang menyelamatkan kami. Kami percaya lewat perenungan malam ini Tuhan, kami akan melakukan langkah iman. Saat kami tidak tahu lagi jalan keluar, kami akan berseru kepadamu Tuhan. Kami akan mau jadi tenang jiwa kami. Kami hanya melihat dan percaya bahwa ada Tuhan yang baik di pihak kami. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami di dalam lembah kekelaman. Tuhan pasti menunjukkan kebaikan, kemurahan-Nya di lembah kekelaman. Terima kasih Bapa. Kami percaya anak-anak-Mu pulang pasti diubahkan. Berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan, supaya mereka tidak pernah sia-sia. Berkati family Inker ini Tuhan, Engkau kirim jiwa-jiwa yang luar biasa. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, Amin.